Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin bacakan salah satu di antara hadisnya Rasulullah yang ini terdapat di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, hadis yang ke-27. Jadi kalau saudara-saudara sekalian ingin memahami lebih lanjut, silahkan dibuka di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang ke-27. Ini berbicara tentang kebaikan dan dosa, tetapi ukurannya itu adalah sahabat. Sahabat itu adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Sahabat itu adalah orang-orang yang baik, sehingga nanti kalau kita ini hati kita seperti apa yang terjadi pada diri sahabat itu yang disampaikan oleh Nabi, artinya pada saat itu Nabi memberikan nasihat kepada sahabat. Kalau nanti hati kita seperti itu, insya Allah kita ini orang baik. Tetapi kalau kondisi batin kita itu tidak seperti itu, maka kita perlu untuk melakukan introspeksi diri supaya kita masuk ke kelompok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an, dari seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, nganin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-birru husnul khuluq, yang disebut dengan al-bir atau kebaikan itu adalah husnul khuluq. Husnul khuluq itu bagusnya budi pekerti. Wal ismu, adapun yang dimaksud dengan dosa, mahaka fi nafsika, yaitu sesuatu yang membuat hati kita ini tidak tenang. Wa karihta ayat tolinga alaihi annasu, dan Anda dan engkau itu merasa tidak suka bila mana sesuatu yang disebut dosa itu diketahui oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama untuk kita renungkan adalah bahwa standar yang digunakan dalam pembicaraan ini adalah sahabat. Jadi wabisoh, Nawas, An-Nawas, seorang sahabat, nanti wabisohnya belakang. Jadi An-Nawas menceritakan tentu apa yang disampaikan oleh Nabi ini adalah sesuatu yang disampaikan kepada para sahabat pada waktu itu. Jadi kebaikan itu husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti kita. Sedangkan dosa di dalam hadis ini disebutkan mahaka fi nafsik, sesuatu yang mengganggu, yang tidak enak begitu di dalam hati. Kemudian yang kedua, wa karihta ayat tolinga alaihin nas, kita ini juga merasa tidak suka bila mana sesuatu yang disebut dosa itu diketahui oleh orang lain. Ini standar kebaikan dan juga dosa. Tetapi sekali lagi ini standar yang menjadi
objek pembicaraan ini adalah Nabi menyampaikan kepada sahabat. Artinya begini. Jadi kalau kita mau mengukur diri dengan sahabat, artinya sahabat itu orang yang dekat dengan Nabi, sahabat itu orang yang baik, tentu kita harus mengukur bahwa kebaikan itu sesungguhnya adalah husnul khuluq. Akhlak itu apa? Khuluq atau budi pekerti itu apa? Akhlak itu sebetulnya buah dari ibadah. Jadi kalau dalam kehidupan kita ini, kalau misalnya kita buat semacam piramid begitu, nanti pondasi yang berada di bawah itu adalah keyakinan atau al-iman begitu. Kemudian di atas al-iman ini nanti piramidnya itu adalah ibadah. Ibadah ini yang menyangkut ibadah mahdhah, ibadah yang langsung pada Allah maupun ibadah yang bersifat sosial begitu. Kemudian nanti di atasnya itu ada yang disebut dengan ihsan, atau yang lain menyebut dengan istilah akhlak. Jadi akhlak ini buah dari ibadah kita ini. Akhlak itu intinya adalah berbuat baik kepada orang lain. Bahkan kalau menurut para ahli akhlak, akhlak itu adalah sebuah perbuatan yang begitu saja muncul, sudah menjadi bagian dari diri kita tanpa kita pikir panjang, kemudian kita ini melakukan kebaikan. Ini akhlak. Sementara dosa itu adalah sesuatu yang membuat batin kita ini tidak tenang. Artinya apa? Kalau kita ini berbuat dosa tetapi hati kita ini tetap tenang. Ya, misalnya kita menipu orang lain. Misalnya kita berbohong kepada orang lain. Misalnya kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kemudian hati kita ini tetap tenang. Hati kita itu tidak mengalami situasi yang tidak nyaman begitu. Nyaman-nyaman saja, berbohong nyaman, menipu nyaman, bahkan menjadi sebuah kebanggaan begitu. Korupsi nyaman, bahkan menjadi sebuah cita-cita begitu misalnya itu. Ini artinya standar orang yang baik yang mestinya ada pada diri kita. Kalau kita menggunakan figur adalah sahabat, itu tidak ada pada diri kita. Makanya kita ini harus betul-betul hati-hati untuk mensikapi, untuk melakukan segala sesuatu yang kita jalani selama ini. Kemudian hadis yang senada itu diriwayatkan dari seorang sahabat juga yang namanya Wabisah. Ini ada di hadis bawahnya begitu. Wabisah ini suatu ketika bercerita bahwa beliau ini menghadap Rasulullah. Ketika menghadap Rasulullah ini langsung bertanya. Lihatnya Rasulullah sudah menebak apa tujuannya Wabisah itu. Faqala, kemudian Rasulullah ini berkata kepada Wabisah itu, "Jita tas'alu nganil bir?" Ai hal jita tas'alu nganil bir? Wahai Wabisah, apakah kamu datang ini ingin bertanya tentang kebaikan, tentang albir? Karena memang Wabisah itu sejak awal keinginan seperti itu. Maka kemudian Wabisah ini menjawab, "Qultu na'am, qultu." Matur sapa ingsun Wabisah, "Na'am, inggih Rasulullah, saya ingin bertanya tentang albir." Maka langsung Rasulullah mengatakan, "Istafti qalbak." Istafti, mintalah fatwa qalbaka, kepada hatimu. Jadi kalau kamu ingin bertanya tentang kebaikan itu apa, ya tanyakan saja pada hatimu sendiri itu. Artinya apa? Nanti kebaikan dan dosa itu bisa kita ukur menggunakan ukuran hati kita ini. Tetapi ukuran hati orang yang baik, bukan ukuran hati orang yang banyak maksiat. Jadi yang ada di sini itu sahabat itu orang yang baik begitu, ukurannya seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Albirru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu." Jadi yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah matma'annat ilaihi an-nafsu, sesuatu yang membuat hati kita ini menjadi tenang begitu. Jadi jiwa kita tenang, hati kita tenang tatkala kita baru melakukan perbuatan kebaikan itu. Makanya
siapapun yang melakukan kebaikan dalam bentuk apapun, kemudian justru hatinya itu tidak tenang, maka ini ada satu masalah di dalam hati kita ini. Karena semua kebaikan itu bagi orang yang memang baik, berstandar sahabat, itu pasti hatinya akan tenang, merasa nyaman begitu dengan melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan kemudian setelahnya itu nun sewu, uring-uringan, kemudian ada perasaan menyesal, ada perasaan tenang. Jadi walaupun akibat kebaikan kita ini justru tidak baik, kita tetap harus tenang. Misalnya begini, ada beberapa kisah begitu, ketika seseorang itu misalnya non sewu membiayai anak yang kurang mampu untuk sekolah, tetapi ternyata ketika sudah selesai sekolah kemudian cari pekerjaan, anak ini bermasalah di beberapa tempat begitu, atau kemudian perbuatan anak ini menjadi tidak baik. Padahal dulu kita kadang-kadang dengan kita membiayai anak itu supaya anak itu menjadi baik. Nah, ketika kejadian seperti itu, jangan sampai ini membuat hati kita ini tidak tenang. Karena memang apa yang kita inginkan itu belum tentu nanti akan terwujud. Yang penting kita ini berbuat baik, dan setelah berbuat baik, hati kita ini harus tenang. Apapun nanti efeknya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Kemudian yang dimaksud dengan dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kamu itu tidak tenang. Jadi kalimat yang disampaikan hampir sama dengan yang disampaikan kepada An-Nawas, yang dikisahkan oleh An-Nawas itu. Jadi sesuatu yang membuat hati kita ini tidak tenang itu adalah dosa. Tetapi sekali lagi ini standar orang yang baik. Karena sangat mungkin, dan sekarang ini banyak kita saksikan orang bangga dengan perbuatan yang tidak benarnya. Bahkan ada seorang koruptor itu mau dipenjara itu malah dada-dada sambil tersenyum begitu, seakan-akan dia itu tidak menyesali kesalahannya itu. Bukan berarti kemudian kalau di dalam hati kita ini tidak ada perasaan tidak suka, perasaan tidak tenang itu kemudian menjadi sebuah kebenaran. Tidak. Standarnya itu adalah sahabat. Jadi sahabat itu orang baik, kalau melakukan perbuatan baik hatinya itu tenang. Setelah melakukan perbuatan baik itu tenang, ketika melakukan sesuatu yang tidak baik, maka hati itu merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang begitu. Jadi ini monggo kita kembalikan kepada diri kita ini. Apakah selama ini ketika kita ini sudah melakukan albir, melakukan kebaikan, setelahnya itu hati kita menjadi tenang, ataukah justru menjadi galau dan sebagainya? Ketika kita ini berbohong, ketika kita ini menipu orang, ketika kita ini mengambil haknya orang, apakah hati kita ini tenang, ataukah hati kita itu menjadi tidak suka, menjadi tidak tenang, kan begitu. Jadi kalau nanti standar ini ada pada diri kita, insya Allah kita ini termasuk orang yang baik, sebagaimana para sahabat, di mana Nabi mengatakan supaya itu dikembalikan kepada hatinya, istafti qalbak, kembalikan pada hatimu untuk menilai apakah ini sebuah kebenaran, apakah ini sebuah dosa. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan satu isyarah batin kepada kita ini supaya kita ini menjaga batin ini. Jadi perbuatan kita ini harus selaras dengan batin kita, batin yang selalu nyambung dengan Allah, bukan batin yang penuh dengan maksiat, tapi batin yang selalu menyambung dengan Allah, di mana perbuatan kita ini haruslah menjadi bahan yang bisa untuk menenangkan batin kita ini. Jangan sampai nanti perbuatan kita ini justru akan membuat batin kita ini tidak tenang,
dan kita ini kemudian merasa tidak enak dengan orang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya ini, senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, dengan harapan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang standarnya itu sahabat itu bisa terjadi pada diri kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.